kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Inilah sebuah tema di awal tahun baru ini. Sekali lagi, 1, 2, 3, Selamat Tahun Baru. Inilah tema tentang pantang menyerah, di mana kita di tahun baru kita harus mulai awal yang baru dan yang pasti jangan pernah menyerah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah kedua narasumber kita yang sangat kita cintai. Kita akan mulai dengan ibu yang kehilangan banyak hal. Kehilangan itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau itu kehilangan anak-anak kita. Ya, itu sangat menyakitkan. Tapi bagaimana ibu bisa melewati itu dengan tetap tegar dan bahkan terus menghadapi sesuatu dengan semangat baru, kekuatan baru. Bisa mulai memperkenalkan diri dan sedikit cerita. Namanya siapa? Umur ya, berapa? apa yang Tinggal di terjadi mana? waktu itu? Oke, kenalkan, nama saya Lydia Susanti. Saya berasal dari kota Cirebon, berjemaat di CKE Eklesia Cirebon, dan usia saya sekarang 46 tahun. Ya, kalau bisa diceritakan panjang banget, Bu, nggak apa-apa. Yang disingkat saja, tapi boleh cerita saja, boleh. Kami pengen memang dipanggil spesial untuk ikut merasakan perjalanan hidup ibu yang ajaib. Baik, saya sama suami itu nikah tahun 1998. Dan waktu itu memang kami sepakat untuk menunda anak sampai 2 tahun. Dan pas di tahun 2000, puji Tuhan, Tuhan kabulkan permintaan kami, saya hamil anak pertama. Waktu itu ya karena suami anak laki-laki pertama semua happy, bahagia. Tapi itu nggak berlangsung lama. Di kehamilan 10 minggu saya ngalami pendarahan dan harus bed rest selama 1 minggu di rumah sakit. Kami pikir udah lewat masa bed restnya. Tapi pas kami sedang mengurus admin, mau pulang, tiba-tiba saya mules luar biasa dan darah keluar kemana-mana. Akhirnya tidak bisa diselamatkan dan gugurlah anak saya yang pertama. Ya kehilangan banget karena saya itu anak pertama dan saya sangat berharap sama anak tersebut dan saya sampai ngalami agak depresi waktu itu. Nggak bisa tidur dan selama tidur pun ngigau gitu loh, kehilangan anak saya. Tapi Tuhan luar biasa, 2 bulan kemudian saya kembali hamil. Dan itu kami jaga sangat hati-hati sekali. Sampai hamilan setiap bulan kami periksa, cek, kontrol, tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada keluhan. Dan semuanya lancar sampai masa kelahiran. Dan sewaktu masa kelahiran semua perawat, dokter semua silent. Kami juga bingung gitu. Loh, kenapa kok diem gitu? Dan bayi saya pun lahir dengan tidak menangis gitu loh. Saya sebagai seorang ibu saya shock, kaget dan bingung gitu. Kok kenapa ya? Semua seperti bingung gitu loh. Dan akhirnya ditunjukkanlah anak saya, dan memang saya ngelihat seperti ada kelainan, dan memang anak saya ada kelainan. Lingkar kepala itu kecil, kurang dari normal, dan ototnya pun juga mengalami kelemahan. Jadi pertumbuhannya kurang baik. Dan anak saya lahir dengan tidak menangis. Waktu itu saya cuma bisa bilang, Tuhan terima kasih, ini yang terbaik dari Tuhan. Saya terima anak itu dan saya berusaha sebisa mungkin menerima anak itu sebaik mungkin. Dan saya merawat dia dengan penuh kasih sampai akhirnya 3 bulan dia mengalami kejang. Kami mengalami kejang dan saya bawa ke dokter di Cirebon waktu itu, di rumah sakit Cirebon, nggak bisa menangani. Malah saya tuh seperti anak saya itu seperti dibully gitu di rumah sakit sih. Sampai suami saya itu marah luar biasa sama perawat di kota Cirebon. Anak saya itu kan memang lemah gitu loh. Jadi seperti di malpraktek gitu loh, Bu. Masukin infus itu 1 tangan bisa 5 tusukan, nggak masuk-masuk gitu. Itu di tangan, di tangan dua-duanya, terus di kaki. Itu suami saya hitung itu sampai 20 tusukan. Itu anak umur 3 bulan loh, Bu. Saya tuh waktu itu, aduh Tuhan ini gimana?
suami saya udah marah luar biasa. Akhirnya udah dibawa aja ke Bandung. Dan waktu di Bandung dirawatlah anak saya sampai 3 bulan lebih di sana. Karena banyak kelainan dan trombositnya turun terus. Dan akhirnya setelah 3 bulan perawatan akhirnya boleh dibawa pulang. Dan setelah anak saya pulang, puji Tuhan saya kembali hamil gitu. Sambil saya mengasuh anak saya Sarah, waktu itu anak saya yang pertama, saya menjalani kehamilan yang kedua. Dan waktu itu saya kan selalu tanya ke dokter kandungan, dokter bagaimana kondisi anak saya, karena saya kan nggak mau seperti anak pertama gitu, nggak ketahuan kan kelainannya. Dan waktu saya selalu cek, dokter bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, baik. Tapi pas saya kontrol ke bidan, saya juga coba cek ke bidan sendiri sudah curiga. Saya bilang ada apa, Sus? Bu, coba tolong tanya ke dokter lagi, apakah anak ibu baik-baik aja? Soalnya saya ngerasa ada yang lain. Dan akhirnya saya ke dokter lagi dan dokter bilang enggak kok, normal, semua baik. Dan pas anak saya lahir itu bulan Maret tahun 2002. Pas anak saya lahir, benar kejadian. Anak saya yang kedua dengan cacat yang lebih multiplikasi dari anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua itu gimana ya kalau diceritain? Banyak sekali komplikasinya. Dari bentuk muka yang tidak normal, terus organ tubuh yang tidak normal, organ kelamin tidak normal. Jadi banyak sekali multiple. Dan waktu ibu-ibu rohani saya datang menjenguk pun mereka nggak bisa ngomong apa-apa, mereka cuma bisa nangisan, kamu kuat ya, kamu sabar. Iya, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, karena saya pun sebenarnya saya belum sempat ngeliat anak saya. Kata suami saya, jangan, nanti kamu syok. Tapi kan saya sebagai seorang ibu, saya pengen lihat anak saya dong, gitu. Dan akhirnya saya didampingi dengan ibu rohani saya ngelihat anak saya dan saya udah nggak kuat, saya cuma bisa nangis, Tuhan, kenapa bisa begini? Itu cuma pertanyaan saya. Saya cuma pengen punya anak yang normal, saya pengen punya anak yang seperti biasa. Kok kau sudah beri yang pertama itu dengan cacat, dan yang kedua lebih lagi. Saya cuma bisa menangis dan saya cuma bisa berseru, saya cuma bisa, Tuhan, kenapa? Tuhan, tolong Tuhan, beri yang terbaik untuk kami. Karena jujur sebagai manusia, saya nggak tahu mesti berbuat apa gitu. Dengan kondisi anak yang pertama seperti itu dan anak yang kedua yang seperti begini juga. Dan kami berdua cuma bisa pasrah dan berserah. Dokter pun juga cuma bisa bilang, Bu, sebaiknya dibawa ke Bandung untuk perawatan lebih lanjut karena di sini alat-alat tidak memadai. Ya kami cuma bisa iya, dan kami belum bisa memutuskan apa-apa. Tapi di hari ketiga tiba-tiba anak saya drop dan meninggal. Yang kedua? Iya. Belum sempat dibawa pulang ke rumah, anak saya meninggal di rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Waktu itu saya cuma bisa nangis, Tuhan saya nggak tahu, saya udah nggak bisa bilang apa-apa lagi, saya udah nggak bisa berdoa, saya cuma bilang, Tuhan tolong supaya saya tuh nggak kecewa, supaya saya tuh nggak sampai berlarut-larut dengan kesedihan, karena saya masih punya satu tanggung jawab, yaitu anak saya yang pertama. Itu anak saya yang kedua. Dan sambil saya terus merawat anak saya yang pertama, Sarah, 2 tahun kemudian, sambil saya merawat anak Sarah, waktu itu bulan Maret anak saya yang kedua meninggal. Kami merawat terus Sarah itu dengan penuh perjuangan, karena 2 minggu sekali kami harus pergi ke Bandung, dari Cirebon, Bandung, PP untuk perawatan, untuk terapi, untuk apa, supaya saraf motoriknya itu bisa kuat gitu loh, karena dia kan mengalami kelemahan otot ya. Dan waktu itu perkembangannya memang sangat bagus. Kalau bisa dibilang lucu gitu, kalau orang tua yang lain itu kalau ngelihat anaknya ketawa, senyum, itu biasa. Kalau buat saya itu hal yang luar biasa, Bu. Karena anak saya itu tidak pernah berespon gitu loh. Anak saya itu ada autisnya juga dan dia tidak merespon sama sekali. Dan waktu itu keadaannya memang sangat bagus sekali. Sudah bisa duduk, sudah bisa berespon, sudah bisa nangis.
Kalau orang lain kan kalau ngeliat bayinya nangis itu biasa kan. Biasa. Bahkan kadang kesel gitu kalau anak nangis. Kalau Iya. saya kalau ngeliat anak saya nangis, saya malah happy gitu. Anak saya tuh nggak pernah nangis dari lahir. Dan anak saya sampai ketawa terbahak-bahak sampai kami tuh luar biasa perkembangannya. Anak saya bisa nangis, bisa ketawa. Tapi tiba-tiba di bulan Oktober anak saya itu drop mengalami panas. Dan kesalahan kami waktu itu, memang kami waktu itu sudah 3 bulan kami jalani dengan iman, kami mau lepas obat untuk anak kami. Karena memang anak kami itu hampir setiap hari itu kejang-kejang. Jadi harus ditopang dengan obat. Sehari itu mesti minum obat 2 kali. Dan waktu itu kami itu didoakan oleh seorang hamba Tuhan, dia bilang lepas obat-obatan buat anak kamu. Akhirnya kami ambil keputusan lepas obat-obatan dan itu sudah 3 bulan. Dan memang anak saya bagus pertumbuhannya. Tapi tiba-tiba anak saya panas, kami sebagai orang tua kan panik. Akhirnya diberilah obat turun panas. Tapi bukannya nambah baik, anak kami malah nambah drop, bleeding, muntah darah, berak darah. Dan itu seharian kami udah syok aja waktu itu. Dan tiba-tiba malam dini hari jam 2 dia pulang. Waktu itu anak itu ada di pangkuan saya cuma bilang, anak saya itu seperti ketakutan, dia megangin tangan saya, super seneng banget kalau anak saya megangin tangan saya kencang banget. Terus saya dikasih hikmat sama Tuhan, doakan anak kamu, siapkan anak kamu untuk pulang. Tuhan, anak saya mau pulang. Saya waktu itu cuma bilang, ya Tuhan, kalau ini yang terbaik untuk anak saya, tolong ajari saya untuk mendoakan anak saya gimana. Saya cuma persiapkan anak kamu supaya nggak takut waktu malaikat itu datang. Saya doakan, Sarah, nanti kalau ada malaikat datang, nggak usah takut. Itu baik buat Sarah. Itu yang terbaik buat kamu. Nggak usah takut ya sayang. Saya cuma doa begitu sambil bercucuran air mata, saya cuma bisa bilang, jangan takut, jangan takut. Tuhan Yesus nanti yang jemput Sarah. Dan waktu itu bulan Oktober tanggal 20, anak saya pulang, anak saya pertama. Jadi bisa dibilang dalam 1 tahun itu saya kehilangan 2 anak saya. Waktu itu saya udah, istilahnya kalau orang sih udah bilang linglung, bingung. Saya udah kayak kehilangan gimana Tuhan. Tolong saya supaya saya tetap kuat, supaya saya nggak sampai menyangkal Engkau gitu. Banyak orang kan bilang, sampai keluarga sendiri pun mengatakan hal-hal yang nggak enak gitu loh. Menolak kami, menolak keberadaan anak saya. Tapi saya tetap mau percaya, Tuhan, kalau Engkau izinkan ini, pasti itu yang terbaik untuk kami. Dan berjalannya waktu, kami berdua tetap berobat, karena kami kan nggak mau kecolongan lagi. Kami tetap berobat karena kami tetap ingin punya anak gitu. Kami ke dokter periksa, kami tes darah. Banyak orang bilang tes darah, coba barangkali ada masalah. Coba tes kromosom, ya. Dan memang ada masalah dengan kami berdua. Kami tuh sebenarnya nggak ada hubungan darah. Saya dan suami itu nggak ada hubungan darah, tapi tesnya sepertinya kami tuh seperti pernikahan saudara gitu loh. Jadi kalau punya anak tuh pasti nanti akan cacat atau bermasalah. Dan itu yang menjadi masalah untuk kami berdua. Jadi akhirnya kami ambil keputusan, udahlah Tuhan, yang terbaik saja buat kami. Kami tetap ingin punya anak, tapi kami ingin yang terbaik. Kami nggak ingin istilahnya Cacat seperti lagi. yang kemarin-kemarin gitu. Dan sambil kami kontrol, tiba-tiba di tahun 2004 ya, saya hamil lagi, kembali hamil. Tapi nggak bertahan lama, saya juga keguguran lagi di usia 3 bulan. Keguguran, terus 3 bulan kemudian saya hamil lagi. Tapi keguguran lagi. Keguguran lagi, dan waktu itu saya udah bilang, Tuhan, udah deh Tuhan, kalau memang Tuhan nggak ingin memberi kami anak, ya sudah, kami juga nggak akan maksa. Kami udah happy, waktu itu kami sudah enjoy, kami udah nikmatin kehidupan kami berdua dengan pelayanan, dengan pekerjaan, kami udah enjoy gitu loh. Udah deh Tuhan, kalau memang itu bukan berkat buat kami, ya kami pasrah. Kami nggak mau maksa untuk punya anak. Dan setelah itu udah, kami anak saya dan suami
enjoy, menikmati keberduaan kami sering jalan-jalan keluar kota, sering main, sering apa sendiri. Dan tiba-tiba aja waktu itu tuh tahun 2008 ya, ada seorang hamba Tuhan datang ke Gracia khotbah, dan dia nantang siapa yang ingin punya anak silahkan maju ke depan. Saya waktu itu maju nggak ya? Maju nggak? Karena antara keinginan dan nggak, karena suami pun kalau setiap diajak ke baju itu nggak pernah mau, gitu. Sudah takut ya, sudah trauma. Cuma saya memang masih pengen gitu, walaupun saya pernah berdoa pasrah gitu, tapi saya masih tetap kepingin. Akhirnya saya sendiri maju. Dan pendetanya nanya, ibu suaminya ada di sini nggak? Ada. Mana suaminya? Sudah maju. Akhirnya suami saya maju dengan enggan gitu. Dia maju, kami didoakan. Terus beliau bilang, tahun depan kalian akan punya anak. Dan memang 2 bulan kemudian saya hamil. Itu pun juga tidak disangka-sangka. Karena waktu itu ya namanya kami berdua kan lagi udah asik lah dengan dunia kami. Waktu itu kami tuh ngajak saudara-saudara, semua saudara sepupu pergi ke Dufan main. Justru pergi ke Dufan. Wah. Kami main ke Dufan ya, segala macam kami coba, dan pas pulang itu saya ngerasa pinggang saya kok sakit banget. Kenapa? Saya bilang kok nggak biasa-biasanya. Memang saya itu kalau datang bulan itu nggak teratur, Bu. Saya tuh menstruasinya nggak teratur, jadi nggak pernah ketebak saya kapan telatnya gitu. Dan waktu itu saya tuh keingetan coba tes pack gitu loh, karena memang belum datang bulan, dan tesnya hasilnya positif. Wah, waktu itu shock, antara seneng, bingung, takut. Karena pulang dari Dufan lagi ya. Iya. Karena kami kan habis main kan di Dufan, itu permainannya seperti itu macam-macam. Aduh, ini nanti gugur enggak, kan takutnya keguguran lagi. Akhirnya setelah itu udahlah bed rest aja. Langsung bed rest saya, nggak berani pergi, nggak berani bangun. Saya di tempat tidur sama suami, udah kamu istirahat. Memang sepanjang itu selama 1 minggu pinggang saya tuh sakit sekali. Saya pikir, aduh Tuhan, kayaknya ini keluar lagi. Tapi ternyata enggak. Dan pas periksa, kata dokter, hasilnya semua bagus. Saya tanya, dokter, ini ada yang aneh enggak? Bagus beneran enggak nih? Iya, pasti seperti itu kan pertanyaannya. Nah, pas di bulan ke-3 itu mau masuk ke-4, saya periksa lagi, dokter bilang, wah, ini kayaknya ada yang aneh. Wah. Aku bilang tuh, kenapa lagi dokter? Ini usia udah mau 4 bulan, tapi kok perkembangannya nggak bagus, nggak sesuai dengan usia kehamilan. Coba ditunggu lagi nanti 2 minggu, kalau misalnya nggak ada perkembangan, digugurin aja ya Bu, seperti itu. Waduh Tuhan, kenapa lagi? Nah waktu itu saya cuma bilang, Tuhan tolong jangan kecewakan saya, jangan kecewakan kami. Kalau Engkau memang ingin memberi, berilah yang terbaik untuk kami. Karena kami nggak mau istilahnya dikecewakan lagi dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Nah waktu itu kami cuma berdoa sepakat, pindah periksa ke dokter yang lain. Itu cuma beda 3 hari kami periksa ke dokter yang lain, dan dokter yang kedua ini periksa, bagus kok semuanya, perkembangan normal, ukuran segini, detak jantung bagus, dan semua dan bla 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 semua bagus. Wah puji Tuhan, akhirnya kami pindah dokter. Pindah dokter dan berkembang sampai akhirnya anak saya lahir, namanya Gabriel. Dan sekarang usianya udah 13 tahun. Wow. Sempurna. Lahir sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, semuanya sempurna, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Kami yang mendengarkan aja deg-degan ya. Udah 1, 2, 3, 4, 5. Aduh Tuhan. Iya. Ibu luar biasa sekali, Ibu luar biasa sekali. Ibu sangat kuat menghadapi segala badai, menghadapi segala serangan. Sejujurnya kami saja yang mendengarnya rasanya ngap ya rasanya. Aduh, kok masalah lagi? Iya. Hebat, Ibu. Luar biasa Bu, luar biasa. Nah sekarang kita beralih kepada Lydia yang satu, karena namanya sama-sama Lydia ya. Sudah 10 tahun menikah dan tidak punya anak, dan kemudian suara-suara pasti banyak, dan berapa kali menghadapi badai keluarga. Bisa cerita sedikit bagaimana melewati itu semuanya?
Ini kali kedua ya Bu, saya di sini. Yang mau tahu cerita itu ada di MMA episode sebelumnya. Nah kali ini kan tentang bagaimana meresponi ketika belum dipercayakan. Kalau tadi kan Bu Susanti sampai 5, sampai anaknya yang ke-6, prosesnya luar biasa gitu. Saya juga salut sih dengan Bu Susanti. Nah tapi kalau saya dari awal ketika pernikahan nggak ada pasangan yang tidak mau punya anak gitu. Tapi hari itu memang tidak saya prioritaskan karena kan saya dengan suami itu pacaran cuma 1-2 bulan, terus langsung nikah gitu. Jadi selama pernikahan awal tuh saya berpikir ya udah pacaran dulu lah gitu karena buat saling mengenal. Cuman karena keasikan dengan kegiatan dan semua kesibukan sampai akhirnya sebenarnya bukan ditunda. Jadi sampai hari ini pun akhirnya belum dipercayakan keturunan. Dan benar seperti kata Ibu, kadang suara orang, pertanyaan orang yang sebenarnya peduli gitu. Kapan punya anak? Kapan punya anak? Cuman sampai di titik tertentu itu bukan lagi menjadi suara yang Care gitu ya. Care, tapi jadi ada sebuah bisikan, aduh, intimidasi. kok jadi dituntut ya gitu, kok jadi ya diintimidasi gitu seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu, ketika hembusan kekecewaan itu mulai datang, kan saya juga beberapa kali kayak Bu Susanti. Ada hamba Tuhan datang ataupun hari itu ada acara dan ditanyain siapa yang mau punya anak gitu, dan saya tuh udah maju berkali-kali, sudah dimimpiin orang lebih dari 20 kali, udah aku mimpi ngelihat kamu gendong bayi gitu, bayinya lucu, orang-orang tuh sudah pada exciting gitu, tapi tiba-tiba hembusan itu coba datang, kenyataan dan menghembuskan kekecewaan. Mana gitu, mana katanya udah didoain, udah dimimpiin, dan masa sih sampai sekarang belum dikasih sama yang di atas gitu. Cuman ketika hembusan kekecewaan itu datang, saya nggak bilang saya imun dan langsung oke gitu, enggak. Tetap mengalami yang namanya fase drop dan iya ya gitu, hembusan itu datang. Cuman saya punya keyakinan seperti ini, hidup kita itu, hati kita itu tuh seperti rumah. Semua perasaan boleh datang silih berganti. Mau lagi senang, mau lagi happy, hari itu yang datang hembusan kekecewaan. Tapi saya sebagai tuan rumah, saya yang menentukan. Itu perasaan boleh masuk sejauh apa, perasaan itu boleh tinggal selama apa. Hari itu saya merasakan, iya ya, sedikit kekecewaan itu datang. Dan saya berpikir seperti ini, kalau saya terus biarkan kekecewaan itu tinggal, gak akan mengerjakan apa-apa. Saya akan marah sama suami, saya akan marah sama keadaan, yang paling parah saya akan marah dengan pencipta, sama Tuhan. Dan itu tidak mengerjakan apapun, yang ada malah makin merusak. Jadi hari itu saya ambil keputusan, oke, kalau belum dipercayakan sekarang, saya akan isi waktu menanti dan menunggu ini dengan hal-hal yang terbaik yang saya bisa lakukan. Jadi akhirnya saya isi, saya dengan suami itu menyibukkan diri dan mengisi dengan menjadi bapak dan ibu buat banyak anak-anak. Hari itu saya dipercayakan untuk bikin sekolah di Bogor. Terus saya juga dipercayakan, ayo ke Papua. Ketika saya pertama kali ke Papua tuh saya langsung jatuh cinta. Saya ngelihat ratusan anak-anak, karena di sana satu keluarga tuh punya anak 9, 10. Itu biasa. Tiap tahun punya anak dan semuanya sehat. Lahir dengan kondisi yang sehat. Tapi mereka sangat-sangat membutuhkan yang namanya kasih, pendidikan dan segala macam. Dan saya dan suami hari itu tiba-tiba jatuh cinta. Dari situlah kami mengisi semua kekosongan, semua kesedihan atau kekecewaan selama menanti, itu kami isi dengan kami mengadopsi dan justru melayani anak-anak yang sangat membutuhkan kasih. Dari situ sih kira-kira sampai hari ini, jadi buat saya bersyukur di masa penantian ini ada kesempatan untuk saya juga bisa merasakan jadi ibu dan bapak, mungkin tidak secara jasmani dan secara darah daging, tapi secara hati saya bisa ngerasain gimana ya jadinya punya orang tua yang bisa melayani anak-anak dari berbagai suku, baik yang di Jawa maupun sampai yang di Papua. Gitu. Wah, luar biasa. Ini di akhir daripada tahun 2022 ya. Dan pertanyaan ini mungkin jawab singkat saja buat Ibu Susanti maupun buat Ibu Lydia Paeli. Bagaimana menang terhadap trauma? Pasti kan ibu punya trauma ya untuk menghadapi hamil aja, menurut saya kalau saya gemetar ya, trauma gitu ya. Lihat garis 2 juga udah panik. Ya udah panik gitu. Terus kemudian Ibu Lydia pasti punya trauma
sudahlah tahun depan juga pasti nggak punya anak lagi lah gitu ya. Itu kan pasti ya sudah harapan mungkin sudah hampir habis. Nah kita kan mau memasuki tahun 2023, bagaimana menghadapi itu? Mungkin Ibu bisa jawab Ibu. Mengatasi trauma itu mungkin saya lebih banyak berserah sama Tuhan ya. Saya cuma bisa percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat saya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu pasti nggak akan ngelebihin dari kekuatan saya. Saya cuma pegang itu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan di dalam pemandangan Tuhan katakan kamu sanggup melakukannya, kamu sanggup melaluinya. Dan kekuatan itu pasti Tuhan sudah berikan ke dalam hidup saya. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, saya berserah apapun yang Kau inginkan saya jalani, saya akan jalani asal Engkau beserta dengan saya. Asal Engkau tidak pernah meninggalkan saya akan tetap jalan bergerak maju, nggak akan mundur. Saya tahu hidup saya itu bukan milik saya lagi. Saya itu miliknya Tuhan. Saya itu sudah jadi kepunyaannya Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan izinkan, ya pasti itu yang terbaik buat saya lah. Dari Nggak akan Tuhan kecewakan saya. Amin. Luar biasa. Iya, sebenarnya kurang lebih mirip ya sama Bu Susanti. Saya punya satu keyakinan Tuhan itu tidak pernah salah. Dalam segala hal Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi kalau sesuatu diizinkan terjadi bahkan sampai menimbulkan trauma, saya sangat percaya bahwa itu sebuah jalan yang kalau kita lewatin dan kita memilih untuk bangkit, itu kita akan menerima yang namanya kekuatan yang lebih, karena Tuhan cuma ngasih peperangan paling dahsyat buat orang yang paling hebat gitu. Nggak mungkin Tuhan ngasih sama pencobaan di luar kekuatan kita. Dan kalau kita berhasil lewatin itu akan membawa kita jadi orang yang lebih baik. Jadi lagi pula kalau trauma disimpan lama-lama dan terus digendong juga nggak kemana-mana gitu, nggak mengubah apa-apa. Jadi ngapain memilih untuk tetap stay di trauma itu, sedangkan ada sebuah masa depan yang jauh lebih baik gitu. Itu sih. Apapun yang kita lewati 2022, mari kita ambil pelajarannya, tapi kita tinggalkan semua trauma. Karena kita tahu Tuhan memberi yang terbaik, Tuhan memberikan kekuatan. Dan ingat, Engkau selalu didampingi. Ingat, tadi dikatakan Tuhan memberikan banyak hal berat hanya kepada orang terhebatnya. Dia mengukur dan dia tidak pernah salah. Amin. Sekali lagi, tetaplah stay tune di MMA Mertua Menantu. Akur dong. I've been high and I've been low. I've hold on tight and I'll let go. Even down to the hardest road. You brought light to this heavy soul. But I know you'll do it again. Time after time, you heard my cry. I thought I was ruined, but you saw me through it. Oh, I don't know why you saved my life, but I've seen you do it. But I know you do it. Oh, you do it again. And I've been high and I've been low. I've held on tight and I'm let go. Even down to the
kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Kita masih kembali ke dua narasumber kita yang sangat-sangat pantang dari kecewa, luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang saksi hidup ya, yang benar-benar pantang dari namanya kecewa, pantang dari menyerah. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengebaskan yang namanya trauma. Mereka sungguh-sungguh orang-orang yang memilih untuk terus berjuang, untuk terus mengisi hidup mereka dengan sesuatu yang ajaib. Itulah Ibu Dua Lydia. Ternyata pergumulan ibu belum selesai ya. Tiba-tiba ada sesuatu lagi yang mendera dan ibu harus lewati. Bisa meneruskan cerita? Luar biasa. Iya. Iya. Puji Tuhan kalau Tuhan bawa saya sampai saat ini tetap, istilahnya kalau kata orang, tetap waras, tetap sehat, tetap sadar. Tahun 2020 yang lalu Tuhan izinkan badai itu kembali datang dalam hidup saya dan anak saya. Waktu tahun 2020 itu pandemi COVID itu sedang marak lagi hebat-hebatnya, lagi dahsyat-dahsyatnya, dan suami saya kena positif. Waktu itu pun kami nggak nyangka kalau dia itu positif, karena memang kebiasaan setiap tahun itu suami itu batuk gitu loh, sakit batuk. Jadi setiap tahun itu di akhir, pokoknya kalau udah mulai musim hujan, dia itu akan ngalamin batuk-batuk gitu loh. Dan itu bisa 2 minggu, 3 minggu batuknya dan akan sembuh Jadi dengan nggak curiga sendirinya. juga ya. Nah waktu itu November tahun 2020 itu suami saya batuk. Tapi memang batuk yang sekarang itu kayaknya kok lebih berbeda gitu. Saya udah saranin, Pih ayo periksa. Kan aku bilang juga, ayo swab atau rapid. Takutnya kan sekarang lagi musim COVID, enggak akan kena. Tapi makin lama dia makin ada seseknya, dia nggak nafsu makan gitu. Dia juga terus nggak bisa tidur selama 3 hari itu, dia duduk nggak bisa tidur berbaring, dia cuma bisa duduk dan batuk-batuk. Saya paksa makan cuma sedikit gitu, dan akhirnya saya paksa dia karena dia mungkin udah nggak kuat, mau dibawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit. Waktu itu dibawa ke rumah sakit pun saya tuh sampai 3 rumah sakit kami ditolak gitu. Dan rumah sakit keempat Penuh ya? Iya, karena penuh, karena COVID waktu itu lagi merajalela. Dan di rumah sakit keempat itu pun karena saya maksa. Saya itu nunggu dari jam 3 sore sampai jam 2 pagi kami baru dapat kamar. Waktu itu dicek dan akhirnya keluar hasilnya positif COVID. Dan harus dirawat karena kondisinya sudah parah, udah nggak bisa dibawa ke rumah gitu kata dokternya, karena ini saturasinya sudah rendah sekali. Sudah sampai 7, udah ngedrop banget gitu. Dan akhirnya saya ngobrol dengan suami, gimana Pi? Karena waktu itu kondisi saya pun lagi kurang sehat. Saya itu sebenarnya, saya tuh nggak tahu kenapa. Saya tuh waktu itu kondisi saya sendiri udah nggak bisa nyium bau, udah nggak bisa ngerasain rasa. Tapi saya cek swab dan rapid, saya negatif gitu. Saya bingung. Jadi ya entah saya kena atau enggak saya nggak tahu. Tapi saya bawa suami saya antar ke rumah sakit sampai dapat kamar, saya pastikan dia dapat kamar, saya antar, dan waktu itu dirawat sampai 2 hari. 2 hari dokter itu selalu komunikasi dengan saya dan bilang kondisinya makin lama makin drop. Udah sama sekali nggak mau makan. Jadi cuma mengandalkan infus. Dan akhirnya waktu itu hari Kamis jam 3 pagi. Dokternya telepon, Bu, ini suaminya harus pasang ventilator. Emang kenapa dok? Udah nggak bisa nafas. Ya udah, saya pikir saya ngobrol dulu dengan keluarga dan kata keluarga ya udah yang terbaik aja. Akhirnya, tapi kata dokternya nanti nunggu ventilatornya kan lagi kosong stoknya.
Saya bingung, loh kok nyaranin pasang ventilator tapi ventilator lagi kosong gitu, bingung saya jadi. Akhirnya nunggu dan waktu itu jam 12 dokter bilang ini suaminya udah ngedrop sekali Bu, bagaimana? Ya saya bilang katanya mau pasang ventilator. Terus bagaimana? Ventilator udah dapat belum? Belum ada Bu. Wah, jadi gimana dokter? Apa perlu dibawa pulang aja? Saya bilang tuh. Soalnya kan di sana juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya telepon lagi terakhir jam 3. Cuma ngabarin suaminya saya udah nggak ada. Saya waktu itu cuma bisa diam. Dok, salah nggak dok? Kata dokter, udah maaf Bu, kami sudah berusaha yang terbaik sebisa kami. Kami cuma bisa bilang, kami minta maaf, suami ibu tidak tertolong. Waktu saya cuma diem, saya coba kontak dengan ibu rohani saya, dengan ibu Nani. Ibu Nani pun lagi ada di luar kota dan saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa jerit-jerit di kamar sendirian. Tuhan, ini kenapa lagi? Kenapa lagi? Tuhan, saya nggak tahu mesti ngomong apa waktu itu. Saya cuma bisa teriak, saya cuma bisa nangis sendirian di kamar, saya cuma bisa bilang, Tuhan, belum cukupkah yang selama ini saya harus hadapi? Kok bawa pulang suami saya? Dan saya waktu itu nggak berani bilang ke siapa-siapa, saya cuma diem di kamar, mungkin ada 1 jam gitu, saya bergumul dengan diri saya sendiri. Karena saya kan harus ngabarin ke saudara-saudara, harus ngabarin ke orang tua. Saya harus juga ngasih tahu anak saya. Karena anak saya waktu itu memang lagi saya titipin ke keluarga yang lain, karena kan saya masih isolasi, karena saya kan bercampur dengan suami, saya masih isoman sendiri gitu. Anak saya usiin ke keluarga mama saya. Nah, akhirnya saya datang ke rumah mama, saya kasih tahu mereka dan mereka semua panik, syok. Udah campur aduk dan mereka tanya kenapa saya nggak bisa jawab. Saya cuma diem karena waktu itu banyak berkecamuk di pikiran saya. Karena waktu itu kan kalau kasus COVID itu kan harus segera dimakamkan hari itu juga, nggak bisa nunggu besok gitu. Waktu itu pergumulan saya itu cuma satu, Tuhan, gimana caranya saya bisa menguburkan suami saya? Karena yang bikin saya bingung itu saya nggak pegang uang waktu itu. Memang kondisi keuangan kami lagi terpuruk waktu itu, usaha suami lagi goncang, karyawan-karyawan baru diberhentikan sebulan yang lalu, sebulan sebelumnya, dan saya itu nggak pegang uang. Biasa keuangan dipegang sama suami semua, dan waktu itu dilalanya itu ATM-nya suami itu ketinggalan gitu loh di supermarket, dan mungkin kan ada yang iseng mau make, akhirnya keblokir. Jadi kan saya nggak bisa ngambil gitu duitnya kemana, bagaimana. Waktu saya cuma diem, orang-orang pada telepon sana sini nanya gimana, saya cuma diem. Saya udah nggak bisa nangis, saya udah nangisnya udah puas di rumah 1 jam. Dan waktu saya harus datang ke rumah sakit, saya cuma bisa, Tuhan, ini bagaimana. Terus tiba-tiba Ibu Nani telepon, dia sediakan untuk pemakamannya, dia sediakan untuk untuk penguburannya. Dan cuma waktu itu saya bingung, iya terima kasih, cuma waktu itu pihak rumah sakit mengatakan, Bu, kami butuh dana sekian untuk petugas bawa mayat ke penguburan. Nah saya tuh bingung lagi, Tuhan ini gimana? Saya nggak ada duit. Tiba-tiba teman-teman bilang, San, kami buka ya, share rekening kamu ke teman-teman supaya mereka bisa ngasih ke kamu. Oh ya, puji Tuhan. Tiba-tiba ini pada masuk semua, saya lihat, wah ada duit. Saya itu langsung dari rumah sakit langsung pergi ke ATM ngambil uang. Kayak orang gila waktu itu. Langsung ngambil uang, langsung saya serahin ke pihak rumah sakit, nih Pak uangnya. Tolong bawa urus suami saya sampai ke pemakaman. Dan waktu itu Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Pertolonganmu itu tepat pada waktunya. Waktu itu soal keuangan, soal apapun, saya belum sempat berdoa pun Tuhan sudah tutup gitu. Saya cuma bilang, Tuhan ini saya butuh untuk saat ini aja, untuk saya bisa bawa suami saya ke pemakaman. Dan ternyata Tuhan sediakan lebih. Wow. Puji Tuhan. Di tengah badai tetap ada sinar kemuliaan, sinar pertolongan Tuhan. Tapi ibu benar-benar seorang yang sangat-sangat ajaib, yang menolak untuk kecewa, menolak untuk marah, menolak untuk trauma.
tetapi memilih untuk melanjutkan sebuah perjalanan. Sekarang kita kembali kepada Lydia yang satunya lagi. Ya. Pasti di tengah-tengah 10 tahun ada begitu banyak badai ya, yang dilewati, baik itu masalah keluarga maupun juga masalah pelayanan. Nah, apa peristiwa pelayanan yang juga sepertinya membuat kita mau menyerah, tetapi apa juga resepnya untuk terus melanjutkan pelayanan, bahkan saya tahu berkembang dan berkembang di tengah badai yang terus silih berganti. Oke, ini badai di rumah tangga apa di pelayanan, Bu? Dua-duanya boleh. Salah satunya kan waktu itu juga menghadapi COVID, ya kan? Iya. Bagaimana banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, dan hari itu di tengah-tengah pelayanan orang juga tidak bisa makan. Iya, karena tadi temanya juga tentang COVID. Kemarin waktu tahun 2020 ketika masuk masa pandemi, sebenarnya saya dan suami itu bukan keluarga yang berkecukupan dan berkelimpahan banget lah. Tapi kami cukup untuk hari-hari, untuk kami sendiri itu cukup. Cuman hari itu ketika masuk masa pandemi, tempat kami melayani, tempat kami mengerjakan dan bikin sekolah dan segala macam itu juga terkena dampaknya. Banyak anak-anak, dan kami kan melayani orang-orang miskin. Jadi mereka bahkan untuk diri mereka sendiri aja udah nggak mampu gitu. Dan hari itu saya punya sedikit tabungan. Mungkin tidak banyak. Tapi hari itu kan semua orang mikirin dirinya sendiri gitu. Wah, semua susah. Yang penting saya oke, dan yang penting saya punya perbekalan cukup. Tapi hari itu saya berpikir begini, kalau semua orang mikirin dirinya sendiri, lalu nih mereka yang orang-orang di bawah yang bahkan mungkin jangankan tabungan, yang besok mau makan apa aja nggak tahu gitu. Jadi hari itu saya berpikir, oke, tabungan saya buat saya juga nggak bakal cukup kalau ini pandemi berkelanjutan. Dan saya sepakat hari itu sama suami, gimana kalau kita kali ini kosongin tabungan dengan yang nggak seberapa ini, dan kita coba alirkan dan kasih buat orang-orang yang besok aja nggak tahu mau makan apa. Orang-orang yang di Kota Bogor hari itu, karena saya lagi bolak-balik ke Bogor. Hari itu akhirnya itu belum ada bantuan apapun dari pemerintah. Hari itu kami kosongkan tabungan, kami beli yang namanya semua bahan-bahan makanan dan alat-alat semprot atau APD dan segala macam. Hari itu belum naik harganya, karena tiba-tiba aja dapat hikmat, kamu beli semua APD, beli semua perlengkapan, jadi harganya masih sangat normal. Langsung 2 hari setelahnya langsung harga gila-gilaan gitu. Yang namanya masker jadi berapa, tapi kami beli sebelumnya, jadi kami dapat cukup banyak. Selama 3 bulan itu cukup kami bisa pakai itu untuk masuk ke semua tempat, baik itu tempat lokalisasi, semua tempat yang biasanya hari normal kita nggak bisa masukin. Lokalisasi, ya kan hari itu tutup semua. Mulai dari tempat-tempat kumuh segala macam, kita tawarkan untuk memberikan mereka makanan, sembako mungkin tidak terlalu banyak, dan menyemprotkan tempat itu dengan disinfektan. Itu benar-benar dari semua tabungan kami yang kami punya. Tapi anehnya, tabungan kami mungkin cuma 10%, itu berjalan sepanjang 6 bulan, itu uang nggak pernah habis. Hari itu kalau orang bilang pandemi itu menimbulkan trauma, kekecewaan, buat saya hari itu justru ini adalah sebuah momen di mana saya bisa paling deket banget dengan yang namanya masyarakat semua lapisan. Mau dari Bapak polisi, mau dari Bapak pemulung, segala macam. Tiba-tiba kami bisa merangkul dan sangat dekat hari itu. Jadi alih-alih dari kecewa, tapi kami malah bisa menjadi berkat, bisa menjadi orang yang mengobati kekecewaan setiap orang yang kami jumpai hari itu. Kami dipanggil Bu Dokter, padahal kami bukan dokter. Kami dipanggil perwakilan menteri, kami dipanggil dari Departemen Kesehatan, karena kami pakai APD, jadi mereka juga nggak bisa ngelihat. Cuman hari itu ketika sebuah trauma, sebuah pandemi, sebuah gelombang kekecewaan datang, dan kita coba bersikap berbeda dengan hati yang tulus, ternyata tuh bisa balikin gelombang gitu. Ternyata kemanapun kami pergi, mereka kembali lagi bisa tertawa, tersenyum. Mereka kembali lagi bisa kami ajak bersyukur. Dan hari itu 6 bulan terbaik sih yang saya boleh alamin dan saya sangat syukurin. Bukan berarti saya mensyukurin pandeminya, cuman sikap kita melewati itu ternyata sangat mengubahkan gitu, khususnya buat orang-orang yang di bawah. Saya dengar ada kesaksian tiba-tiba dapat santan, tiba-tiba. Nah itu bagaimana itu tiba-tiba dapatnya sampai akhirnya
dalam hampir 1,5 tahun atau 2 tahun ya, tidak berhenti dan sampai hari Sampai ini. hari ini, ya. Benar. Jadi saya juga nggak tahu itu dari mana, tetapi dari mulut ke mulut, gak cuma santan. Itu sosis-sosis impor, karena kan semua industri sepi ya. Sosis impor, ada kepiting Alaska, ada ikan-ikan impor, semuanya itu berdatangan. Dan santan juga berdatangan. Tiap minggu maksa ngasih santan, padahal kita juga udah bingung. Santan Mau sekali diapain ngasih santan lagi? 50 kilo. Wow. Itu mau buat apa? Tiap minggu bener-bener dikirim sampai hari ini. Jadi akhirnya berangkat dari Sampai hari ini nih? berangkat dari Waduh. pandemi sampai hari ini kami jadi keterusan gitu, nggak berhenti buat ngasih makan. Jadi segala sesuatu itu benar-benar ketika kita mulai melangkah satu, semesta nih yang di atas Tuhan merekayasa membuka segala pintu. Ketika kita melangkah satu, segala pintu terbuka untuk kita bisa melanjutkan kebaikan demi kebaikan. Sampai hari ini itu masih dilakukan. Kita sedang memasuki tahun yang baru. Ingatlah, mulailah melangkah. Mulailah memberi kebaikan, mulailah senyum dengan orang, mulailah belajar berdoa, mulailah berani mengambil resiko, mulailah bekerja keras. Karena satu tindakan bisa membuka begitu banyak hal. Ini adalah awal dan saya berharap tidak ada yang memulai dengan kemarahan, tidak ada yang memulai dengan trauma, tidak ada yang memulai dengan ketakutan, tidak ada yang memulai dengan sakit hati. Tetapi mari mulai dengan sukacita. Mulai dengan pengharapan, mulai dengan doa, mulai dengan kerja keras, mulai dengan senyum dan memberi kepada banyak orang. Nah, bagaimana Ibu Lydia Susanti untuk menghadapi setelah suami pulang ya? Kan jelas sekarang ekonomi tidak lagi di pihak suami. Dan Ibu sudah melewati di lebih dari 2 tahun dan ternyata Tuhan peliharakan. Amin. Apa nih yang Ibu buat? Ya, sepulang suami itu jujur saya bergumul, Tuhan saya mau ngerjakan apa? Karena saya kan nggak bisa juga melanjutkan usaha suami. Karena memang udah tidak ada karyawan dan tidak ada juga barang gitu loh. Dan saya juga kurang menguasai Pekerjaan suami. Dan akhirnya selama ini kan saya memang suka iseng-iseng bikin kue gitu, cuma untuk happy-happy sendiri gitu lah, untuk ngejamu temen, untuk nraktir, untuk apa gitu loh. Dan akhirnya saya coba tekuni itu, saya coba kembangkan, saya bikin beberapa kue dan saya coba tawarkan dan coba titipkan dan ternyata itu laku sekali gitu di sekolah. Enak Berarti enak nih ya, harusnya kuenya dibawa ke sini nih ya. Iya, Oh ya maaf. silakan cicipi juga ini kue-kue dari teman-teman kita juga yang di sini. Iya. Terus bagaimana Bu ceritanya? Saya coba bikin donat, coba bikin macam-macam gorengan dan saya titipkan di sekolah anak saya aja. Cuma kan sekolah anak saya itu kan lumayan banyak ya. Iya. Ada TK, ada SD, SMP, SMA. Saya titipin tuh semua di kantin-kantinnya. Dan dari situ puji Tuhan sangat-sangat cukup buat kami gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini dan istilahnya saya juga bersyukur dengan begitu pun dulu itu saya tuh seperti kalau saya pikir tuh ya kalau dulu saya bergantung dengan suami saya tuh susah sekali untuk nabur. Saya itu susah banget untuk karena kan semua kan di-maintain sama suami dan istilahnya apa yang suami beri ya udah gitu saya cuma terima dan setelah saya bisa mengatur keuangan sendiri saya bisa mencari sendiri saya bisa menikmati caranya Tuhan memberkati kami gitu. Jadi bukannya tambah miskin ya Bu ya? Enggak. Juga bukannya tambah nggak bisa nabur, tambah Bener, mepet, iya. enggak? Iya, saya juga kadang terkagum-kagum caranya Tuhan. Di saat saya itu kan harus juga membereskan beberapa peninggalan hutang suami gitu. Waktu itu sempat bikin saya pusing kepala juga karena begitu suami nggak ada mereka bergiliran men-SMS saya nagih ini sekian wah Tuhan udah Tuhan saya udah serahin Tuhan ini jumlahnya sekian loh Tuhan yang harus saya lunasin dan saya cuma minta kebijaksanaan dari mereka tolong ya Tante Om kan tahu kondisi kami saya suami udah nggak ada saya tetap mau bertanggung jawab tapi tolong diberi keringanan supaya saya bisa mencicil.
Dan puji Tuhan sampai hari ini sudah ada beberapa yang lunas dan masih ada juga yang masih bisa saya cicil. Dan saya sungguh kagum gitu loh, saat saya jatuh tempo tagihan yang besar, Tuhan itu blok kasih berkatnya gitu. Saya sendiri sampai kagum, Tuhan terima kasih. Dan istilahnya saya pun ajarkan kepada anak saya mulaikan ajarkan dia untuk bisa maintain keuangan. Saya kasih dia uang saku gitu. Nih kamu kalau dikasih uang, jangan lupa sisihkan perpuluhan dan juga untuk persembahan. Dan dia pun juga belajar untuk mengatur keuangan sendiri dari sekarang gitu. Dan kami benar-benar menikmati cara pemeliharaan Tuhan untuk kami. Jadi sekarang kami bisa menikmati untuk hidup kami. Dulu kalau kami itu aneh juga, dulu tuh kami tuh nggak ngerti kalau setiap tagihan bulanan itu entah listrik, air, telepon dan lain-lain itu selalu terlambat dan selalu didenda. Oh iya. Tapi sekarang saya tuh takjub gitu loh. Belum jatuh tempo kami sudah bisa membayar gitu loh. Nggak pernah kami namanya didenda. Dan saya tuh sungguh kagum gitu. Tuhan tuh pelihara kami dan kami juga setiap sebulan sekali itu saya coba bikin nasi bungkus untuk dibagi-bagi gitu. Ya nggak seberapa sih, paling cuma 20 bungkus, tapi saya sama anak saya itu keliling jalan bagiin luar gitu. biasa. Dan jujur kami menikmati cara Tuhan memelihara hidup kami dan memberkati kami. Orang berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Orang berkata 2023 kita akan menghadapi resesi, kita akan menghadapi kekeringan, kita akan menghadapi begitu banyak bencana. Tetapi sekali lagi pemeliharaan Tuhan sudah terbukti. 2 tahun pada waktu masa pandemik mereka menyaksikan suami boleh tidak ada, bahkan hari itu tidak tahu mesti mengerjakan apa. Dan tiba-tiba Tuhan memelihara dengan supranatural. Tahun ini mari kita berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan mulai gentar padahal tahun ini masih belum dilewati. Tapi mari mengucap syukur kita hadapi tahun ini dengan keajaiban. Di akhir biar saya minta pesan untuk menghadapi tahun 2023 dari Lydia, dari Ibu, dan nanti closing dari Kesia. Biar kita menghadapi tahun 2023 dengan sangat kuat. Ya, buat semua yang nonton, tahun 2023 itu tahun yang sangat luar biasa. Apapun hembusan kekecewaan, kalahkan kekecewaan dengan tawa, kalahkan kecewa dengan tawa, maka engkau akan jadi orang yang istimewa. Ibu Lydia juga. Ibu Lydia juga. Iya. Pesan untuk semua. Hidup itu pilihan, kita bisa milih untuk kita bergerak maju atau kita diam di tempat merenungkan nasib, menangisi kondisi kita. Kita bisa memilih untuk maju, kita bisa memilih untuk fight, untuk tough, atau kita memilih untuk mundur. Tapi saya berkeputusan bersama dengan anak, kami memilih untuk maju. Kami memilih untuk berjuang, kami memilih untuk tough, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu yang jamin hidup kita. Wow. Inilah kedua petarung-petarung tangguh kita. Yes. Mereka wanita. Sangat luar biasa, melewati sangat banyak, tetapi mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menyerah, pantang kecewa dan pantang menyerah melewati banyak hal. Amin. Marilah kita sama-sama mencoba. Mungkin hidup kita tidak seberat Ibu Santi menurut saya. Wah, Ibu Santi ini buat saya die hard nih. Betul. Sungguh pejuang sesungguhnya. Mungkin hidup kita tidak sesulit Ibu Santi, tidak mungkin tidak menyedihkan. Mungkin saya tidak menyedihkan lah, mungkin tidak melewati apa yang kedua Ibu Lydia ini lewati. Tapi kita mari sama-sama tetap memilih pantang kecewa dan pantang menyerah. Selamat tahun baru 2023, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di MMA selanjutnya, MMA, mertua menantu, Atur bos. Selamat Tahun baru.
is frail, it's hard to give. Who knows what miracles you can achieve when you believe, somehow you will when you this time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems like the summer birds too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I said. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you